Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di video kali ini kita akan membahas playlist baru dalam membangun sebuah website sekolah eh, yang sederhana menggunakan CodeIgniter versi 3 ya. Nah, jadi di video kali ini dalam playlist website sekolah kita akan membahas bagaimana instalasi CodeIgniter-nya dulu dan membangun database-nya ataupun basis datanya ya. Nah, itu yang harus kita bahas di video yang pertama untuk playlist website sekolah ya. Nah, yang pertama saya jalankan dulu SAM control panel. Ini sini sudah saya aktifkan, tinggal saya start service untuk Apache dan MySQL-nya. Terserah kalau kalian mau pakai virtual web server apa ya. Di sini saya gunakan SAM control panel. Lalu jika sudah, saya close saja. Lalu saya buka browser saya untuk membuat database baru, localhost/php myadmin ya. Nah, saya buat database baru, saya buat aja nama databasenya sekolah ya. Ya, kalau di sini yang saya mau ya bebas, mau nanti bisa digunakan untuk tingkat sekolah seperti apa, bebas mau tingkat SD, SMP, SMA atau SMK gitu ya. Jadi bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, di sini saya nggak menentukan SMP, SD, SMP atau SMA. Yang penting saya bahas secara general aja ya, secara publik bagaimana membuat suatu website sekolah yang digunakan untuk pemberian informasi yang lebih meluas melalui dunia maya gitu ya. Dan juga biasanya digunakan sebagai sarana promosi sekolah ya. Nah, itu ya. Nah, pertama saya buat dulu database-nya. Di sini saya sudah buat database dengan nama sekolah. Lalu ini dia. Nah, saya tambahkan tabel baru dengan nama petugas. Banyak fieldnya, kira-kira 5 ya. ID petugas. Ini nama petugas. Username, jadi nanti tabel ini kita gunakan sebagai kontrol login ke dalam administrator websitenya ya. Lalu aksesnya, di sini aksesnya saya buat AI dulu, auto increment untuk ID petugas, nama petugas, varchar, ini juga varchar saya buat teks. Kita akan encrypt nanti dengan MD5 bawaan PHP ya. Lalu ini saya pilih enum saja, ada enum enggak? i6. Nah, ini mana tadi dia? Ada i6. Mana ya? i6. Nanti kita tentukan apa aja pilihannya ya. Nah, petugas kita buat panjangnya 120. Username-nya 100 saja. Password sudah, aksesnya ini kita tentukan admin atau pimpinan gitu aja ya, 2 level saja ya. Ini saya hapus, sisanya kirim. Oke, semuanya ini bisa kosong biar nanti gampang untuk pengembangan, misalnya mau nambah tabel ataupun yang lain-lain ya kan. Lalu selanjutnya adalah saya akan buat tabel baru dengan nama galeri untuk menyimpan galeri-galeri sekolah 3. Biasanya dalam bentuk foto aja ya. ID galeri yang simple aja, saya buat nama ini fieldnya ya. ID galeri, nama galerinya apa, lalu file galeri, nanti di sini disimpan file fotonya ya. Ini saya buat varchar 120. Ini saya buat teks karena bisa aja nama file gambarnya panjang. Oke, lalu selanjutnya adalah tabel kegiatan 6. ID kegiatan, lalu nama kegiatan, tanggal kegiatan,
Lalu deskripsi kegiatan itu seperti apa. Ups, lupa tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Tanggal di postnya kapan dan siapa petugas yang memasukkan, gitu ya. Oke, ini saya aktifkan nullnya. Kegiatan varchar, tanggalnya ini date, deskripsi kegiatan ini saya buat date time, yang ini oke, tadi integer ya. Ini 120 kegiatan ini. Oke, sudah ya, save. Sudah, tabel saya sudah ada 3 ya. Selanjutnya tabel untuk membuat pengumuman, saya buat dengan nama pengumuman atau berita lah ya, lebih tepat ke berita ya. Oke, ini saya butuhkan 4, jadi nanti tabel berita untuk menyimpan segala aktivitas pengumuman ataupun yang lain-lain. ID berita, judul berita, lalu tanggal beritanya, baru deskripsi beritanya apa, isi beritanya apa gitu maksudnya. Oke, satu lagi kita tambah ID petugas. Judul berita varchar, tanggalnya kita buat tanggal postnya date and time, deskripsinya teks 120. Oke, simpan. Nah, itu untuk berita sudah. Yang selanjutnya adalah ya, kegiatan tadi kan kita perlu ini ya, foto-foto kegiatannya kan. Nah, berarti kita tambah tabel baru, foto kegiatan. Biasanya kan kalau kegiatan lebih dari satu fotonya ya. Nah, di sini saya butuhkan 3 file saja. ID fotonya, ID kegiatan apa, dan nama file fotonya. File kegiatan, artinya filenya foto ya. Varchar is, jangan varchar, teks saja. Simpan. Nah, foto sudah. Lalu tabel untuk menyimpan fasilitas-fasilitas sekolah, fasilitas ada sekitar 3 ya, kita buat ya. ID fasilitas, nama fasilitas, lalu foto fasilitas, aktifkan. 120 cukup sepertinya. Ini teks. Oke. Baru untuk data ekstrakurikuler ya. Nah, saya buat namanya ekstra aja biar nggak terlalu panjang. Saya butuhkan 3 saja, sama seperti fasilitas tadi, ID ekstra. Nah, maksudnya ekstrakurikuler ya. Lalu nama ekstranya apa, foto ekstranya apa, biar nampak kan gitu wujudnya gitu, buktinya ada ekstrakurikuler itu. Oke, ini saya aktifkan. 120, fotonya saya buat teks saja, simpan. Lalu tabel untuk menerima saran dan masukan ya, kita juga harus perlukan itu. Saran sebanyak 5 cukup sepertinya. Di sini ID saran untuk primary key-nya, nama yang mengirimkan saran, lalu email yang mengirimkannya, email
pengirim, teleponnya, lalu pesannya apa. Lupa ya, tanggalnya harus kita rekam ya, tanggal dia kirim pesannya. Tambah satu lagi, tanggal saran. Saya aktifkan semua nulnya, allow nulnya. Masalah varchar, email juga varchar, telepon juga varchar, pesannya teks. Ini date and time. Bukan timestamp. 120, ini sekitar 100, ini 12, oke. Oke, nah selanjutnya adalah, sini sudah 8 tabel ya, lumayan banyak. Tapi nggak apa-apa, kita akan buat website yang biasa digunakan di dalam sekolah. Itu apa sih informasi yang bisa diberikan gitu ya. Lalu itu lagi pengurus sekolah ya, itu kita masukkan. Nah, pengurus sekolah kita buat tambahnya apa ya, pengurus saja ya. Di sini saya butuhkan sekitar 4 aja juga boleh lah. ID pengurus, nama pengurusnya, gitu ya. Baru ya boleh kita tambah untuk jenis kelamin ya, jengkel pengurus, lalu jabatannya sebagai apa gitu ya. Ya, nanti di sini pengurus ini hasilnya menyimpan data kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, bendahara sekolah gitu ya. Ataupun biasanya apa ya, bukan bendahara, kepala tata usaha gitu ya. Nanti disimpan di tabel pengurus ya. Foto pengurus satu lagi. Oke. Saya aktifkan. Oke, ini varchar saja semua. Yang ini teks, ini 120, jenis kelamin 30, jabatannya mungkin 100 lah, kita buat panjang karakternya. Nah, yang terakhir adalah tabel guru. Jadi kita nanti di website juga menampilkan informasi guru-guru yang ada di sekolah tersebut, siapa saja gitu ya kan. Oke, yang pertama saya buat tabel terakhir yaitu tabel guru. Kita butuhkan sebanyak berapa ya? Mungkin ada 8 lah informasi yang harus kita berikan ya. ID gurunya, nama guru ya, baru kelamin gurunya, jenis kelamin, lalu tanggal lahir, baru pendidikan terakhir, jabatannya sekarang di guru sebagai apa, mana tahu ada tambahan jabatan ya kan. Nah, nanti kita tulis di situ pelajaran, dan juga pelajaran yang biasa diajarkan apa saja gitu ya. Foto gurunya apa. Oke, saya atur dulu tipe-tipenya. Ini saya allow semua. Allow nulnya saya aktifkan. Oke, nomor guru varchar, kelamin juga varchar, tanggal lahir ini date, pendidikan varchar saja, jabatan juga varchar, pelajaran varchar juga. Oke, kita samakan saja. 120, jabatan 120 juga, pelajaran juga 120 saja. Lalu yang ini teks. Oke, simpan. Nah, sekarang di tabel kita, di database kita sudah terdapat 10 tabel nanti yang masing-masing akan digunakan sebagai tempat menyimpan informasi, mulai dari ekstrakurikuler, fasilitas sekolah bagaimana, kegiatan beserta foto-fotonya, galeri di sekolah dalam website ya. Lalu data guru, pengurus sekolah ya kan, beserta tempat menyimpan saran dan masukan gitu ya. Jadi ini akan kita gunakan dalam
membangun website sekolah. Ada 10 tabel ya dalam database kita. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat instalasi CodeIgniter-nya. Karena ini database sudah bisa selesai ya. Kita masuk ke tahap instalasi CodeIgniter untuk membuat website sekolah. Nah, di sini kita instalasi dulu. Setelah itu kita akan atur dulu backend-nya ya untuk pengelolaan data atau bagian administrasi data website itu ya. Itu dulu yang kita kerjakan di video ini. Nah, di sini saya sudah download CI versi 3. Kalian nanti download di website resmi CodeIgniter 3 ya. Walaupun sekarang sudah ada versi terbaru, saya pakai yang lama saja dulu. Oke. Saya buat dulu di dalam C sum, lalu di htdoc saya buat project baru saya. Di sini saya kasih nama sekolah. Misalnya segitu ya, ataupun dipanjangnya juga boleh lah, web sekolah gitu ya. Oke, saya buka ke dalam project web sekolah, isinya saya keluarkan ini. Ya, ini saya keluarkan. Nah, sudah. Nah, sekarang kalau sudah saya keluarkan, saya buka dulu editor saya pakai Visual Studio Code. Oke, kalau sudah terbuka, saya buka folder project saya tadi yang di C sum htdocs db, bukan db ya, web sekolah. Ini dia. Oke, saya pilih. Oke, di sini sudah saya load. Nah, selanjutnya adalah saya untuk mengatur htaccess dulu ya. Saya buka dulu website resmi CodeIgniter-nya. Saya buka dokumentasinya dulu ya. Saya buka dokumentasi. Saya pilih yang CI3. Lalu saya tulis di sini htaccess. Sini ya, ambil ini perintahnya, ini saya ambil, saya copy, saya buat file baru dengan nama .htaccess di dalam project saya. Nah, di sini saya tambah file baru dengan nama htaccess. Saya paste yang tadi sudah. Oke. Nah, setelahnya kita lakukan konfigurasi untuk aplikasi kita. Nah, yang pertama itu kita buka di application, config, auto load untuk mengatur library apa saja yang akan kita gunakan nanti di project ini. Yang pertama untuk library-nya saya akan gunakan yang pertama pasti database ya. Lalu email, kalau perlu nanti kita send email, nanti kita coba juga ya. Lalu season untuk menyimpan data loginnya nanti dan beserta flash data ya. Lalu di bagian helper, library helpernya saya akan gunakan URL, lalu file, dan juga yang terakhir security. Oke. Lalu di bagian config di sini base URL-nya kalau ini kita jalankan kan di localhost /web/ apa tadi, sekolah ya. Ini ya tampilannya karena database belum kita aktifkan. Oke, sekarang database-nya dulu deh. Nah, di sini di bagian database di folder config pilih database.php. Kita konfigurasi dulu username dalam sum kita apa, root, passwordnya nggak ada, nama database-nya sekolah. Oke, kita refresh. Nah, sudah ya. Nah, sekarang ini saya load. Ini semua saya load, saya masukkan di dalam folder file config.php untuk base URL-nya. Lalu karena tadi kita sudah pakai htaccess, ini kita hapus indeksnya supaya indeks .php-nya nggak usah ada lagi gitu ya. Biar enak kita mainnya, ngerjainnya. Lalu di roots ini saya ganti default controllernya ke utama biar gampang ya. Oke. Nah, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Ya. Nah, ini kalau kita refresh sudah pack not found karena
secara default ketika kita jalankan programnya dia cari controller yang namanya utama, sedangkan di folder controllers kita belum ada file yang namanya utama.php ya. Nanti kita buat pasti muncul tuh gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi untuk tampilan di backendnya di bagian halaman administrasi websitenya ya, administrasi website sekolah. Nah, di sini saya sudah ada template dashboard ya, yang sudah saya punya. Saya gunakan template yang namanya Chlorophyll. Nanti saya akan lampirkan di link description, di bagian description link untuk download ininya ya, template dashboardnya ya. Nah, di sini saya sudah ekstrak. Ini nanti saya akan bagikan di bagian deskripsi. Nih, nah ini asetnya tinggal saya pindahin, saya copy, saya pindahkan ke project saya tadi. Di sini, lalu pilih htdocs, lalu di web sekolah. Nah, di sini saya paste di sini ya. Oke, sudah. Nah, aset-asetnya sudah di dalam ini semua ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah saya akan melakukan konfigurasi untuk asetnya ini ya. Nah, di bagian file Chlorophyll ini saya buka dulu isinya ini ya dengan VS Code ini ya. Nah, sebelumnya saya buat dulu di controllers folder baru. Saya buat admin untuk konfigurasi adminnya nanti ya. Di sini saya buat satu controller baru dengan nama utama.php ya. Ya. Lalu isinya saya ambil dari welcome aja. Biar cepat saya copy. Saya pindahkan ke utama ini. Saya paste, ini saya ganti kelasnya jadi utama. Oke. Nah, di sini pertama kali kita load ke index dulu aja di dalam folder admin. View-nya yang kita load pertama adalah index di dalam folder admin yang ada di folder views nanti ya. Jadi subnya admin, baru dalamnya index.php. Nah, di sini kita buat dulu di bagian views. Saya buat folder baru admin. Lalu saya buat file baru dengan nama index.php. Nah, isinya ini saya ambil dari index.html tadi ya. Sini, ini saya ganti, ini saya hapus. Nah, yang harus kita konfigurasi adalah library CSS dan JavaScript-nya ya, yang ada di folder aset tadi ini. Sebelumnya title-nya kita ganti dashboard website sekolah ya. Oke. Sekarang kita lakukan menghubungkan antara library asset kita tadi dengan si code igniter kita ya. Dengan cara seperti ini, di setiap CSS dan JavaScript yang dihubungkan kita tambahkan perintah seperti ini. Oke. Lalu kita tutup seperti ini. Nah, ini semua kita tambahin aja biar cepat ya. Seperti ini juga. Lalu langsung kita kasih tutup dulu biar nggak ada kesilapan ya. Di sini satu, sini satu, di sini satu lagi. Oke, di bawahnya masih ada lagi ternyata. Oke, ini saya copy lagi. Copy, saya paste di sini. Ini juga. Ini juga. Ya, ini juga. Lalu ya ini juga sudah ya, tutupnya di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Oke, untuk CSS nya sudah. Sekarang kita ke bagian bawah untuk bagian JavaScript-nya. Di sini di paling bawah biasanya ada ini ada beberapa fungsi-fungsi untuk membuat ini ya, chartnya. Nanti aja kita cek satu persatu. Nah, di sini juga saya ganti
paste URL seperti ini. Ups. Nah, ini saya tambahkan di setiap src JavaScript-nya. Oke, ini saya tutup, saya paste juga penutupnya. Sini juga, di sini juga. Oke, kita lihat dulu paling bawah. Oke, tidak ada lagi. Baru coba kita refresh. Kalau ini kayak ganti, saya tambahkan admin. Sebentar. Nah, ini sudah ya. Jadi bawaan klorofilnya seperti ini, tinggal kita setting aja nanti mana yang nggak kita perlukan ya. Saya biasanya hanya pakai card ini aja beserta nanti tabel-tabel. Kalau yang chart ini nantilah kita bisa manfaatkan untuk pengembangan yang lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ini saya modifikasi dulu ya tampilannya. Saya hanya perlu ini. Tombol ini nggak perlu, help ini juga nggak perlu, notification nggak perlu, search-nya juga nggak perlu ya. Oke, sekarang kita modifikasi dulu di paling atas untuk bagian navigasi ini ya. Kita lihat dulu di bagian navigasi. Ada bagian ini navbar nih ya. Ini saya hapus dulu untuk notifikasi. Oke, kita hapus. Lalu saya save, refresh. Nah, ini sudah hilang. Satu lagi untuk help ini. Saya hapus. Nah, sudah. Ini juga tombol upgrade to pro juga saya hapus. Mana ya? Oh, ini ya. Ini saya berarti nggak perlu. Hapus. Kita lihat dulu. Oke, sudah. Di sini nanti untuk profil pesan yang lain ini juga saya hapus saja. Untuk message-nya juga saya hapus. Nggak perlu. Form pencarian juga nggak usah dulu kita pakai. Saya hapus. Oke, lalu kita lihat hasilnya. Oke, sudah ya. Lalu apa lagi? Judulnya ya, brandnya, nav brandnya. Oh, dia pakai ini ya. Pakai gambar ya. Oke, kalau kita ganti aja ini dengan teks, kita coba ya. Sini website sekolah, misalnya seperti ini aja. Kita lihat dulu hasilnya. Ada, berarti kita bisa pakai H4 mungkin bisa ya. Kita coba. Wow, kebesaran. Kalau di H6 nanti bisa kalian ganti dengan gambar seperti tadi yang ada ya. Saya nggak usah pakai gambar. Wow. Kalau seperti ini. Nah, seperti ini juga boleh lah ya. Oke, lalu kita akan modifikasi di bagian ini. Kita nggak perlu chart ini ya. Saya coba lihat di bagian card. Mana ini ya? Ini sidebar. Sidebar yang saya butuhkan nanti boleh. Tapi ini dulu kita perbaikin. Ini nggak perlu. Ini saya ganti jadi weekly-nya jadi dashboard seperti itu. Oke, ini cardnya. Lalu di bawah card ada row baru ini ya, yang ini coba saya hapus. Hasilnya seperti apa? Ups, sebentar, jangan sampai salah hapus ya. Oke, refresh. Nah, ini sudah hilang. Lalu yang ini semua juga saya nggak perlu ya, nanti saya akan gunakan kalau saya perlu. Ini saya hapus. Mana ya? Oh, ini overview. Ini nggak perlu nih. Sampai sini. Kita lihat dulu sampai mana itu hilang ya. Oke, to do list. Sekarang bagian to do list ini saya juga nggak perlu. Saya lihat sampai mana baris penutup row-nya ini. Wow, jauh juga ya. Tas juga saya nggak perlu. Sampai mana penutupnya? Oh, sampai sini. Saya jadi tinggal hanya card saja. Nanti tinggal saya manfaatkan mau dibuat apa cardnya ya. Oke. Nah, ini sudah ada dashboard. Nah, di sini kita buat
data kegiatan boleh ya kan, lalu cardnya apa saja, apalagi ya, data guru boleh, fasilitas hanya untuk melihat ini aja informasi dasar ya. Lalu apalagi tadi, setelah fasilitas, berita juga boleh. Jadi nanti kita akan perbaikin ya, ini saya buat 0 aja dulu semua. Nanti kita akan sesuaikan dengan font awesome nya. Lalu ini juga jadi seperti ini. Mana dia? Nah, ini masih 0 semua ya, nanti akan kita sesuaikan. Lalu untuk pack-packnya ini kita butuh apa aja ya, itu di bagian sidebar. Ini dashboard sudah betul. Di pack ini saya ganti dengan kelola. Nah, di sini nanti mau kita kelola apa saja, kita kelola lah ya. Kalau bentuk itu atau bagaimana ya? Ya boleh. Di sini kelola petugas, ekskul misalnya ya, ekstrakurikuler tadi, baru data gurunya bisa aja kita tambahin aja dulu semua ya, ininya subnya yang mau kita kelola. Baru kegiatan, apalagi tadi, fasilitas, baru pengurus, dan juga berita, apalagi tadi tabel kita, guru, kegiatan, pengurus, petugas, saran, nanti fasilitas ekstra udah. Oh ya, galeri. Oke ya. Lalu di sini elemen kita buat untuk membuat saran masuk gitu ya. Notification nggak perlu. Nah, ini aja dulu, nanti kita bisa tambah ya apa yang kita butuhkan sesuai dengan kondisi nanti apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kita lihat. Oke. Kelolanya sudah pas. Saran masuknya kita nanti pakai logo yang mana ya? Kita pakai font awesome ini. Nah, di sini di chlorophyll ini dia pakai font awesome yang versi lawas ya, yang di versi 4. Kita lihat dulu ini. Nah, untuk kegiatan kita buat gambar apa ya yang cocoknya ya, ikonnya gitu. Kegiatan, kalau kita buat di sini job, nggak ada ya. Activity, apa ya kalau job ya, kegiatan apa cocoknya ya, kita lihat aja dulu. Pakai list aja lah kegiatan. Nah, ini history. Oke, ini kita ambil kelas font awesome nya. Untuk di kegiatan, mana card kita tadi? Wow, mana card tadi? Wah, ini dia kegiatan, berarti ini kita ganti. Baru guru, cocoknya apa ya? Teacher ada nggak kira-kira ya? Teacher ada. Gambar apa cocoknya ya kalau teacher ya? Icon apa ya? Learn. Nah, ini boleh, ini aja ya. Ya, kita pakai apa yang ada aja dulu ya. Ini kita ganti. Fasilitas itu produk. Fasilitas itu apa cocoknya ya? Box. Nah,
Nah, inilah boleh lah ya, arsip. Oke, kita ganti di sini. Kalau berita news ada nggak ya? Nah, ini ada newspaper. Oke. Ya, mana news. Nah, kita lihat di sini pasti sudah berubah ya. Nah, tinggal icon saran masuk itu cocoknya apa? Inbox, kita coba cari. Oke, ada. Di mana tadi? Saran masuk ini. Mana nih? Wow, dipakai apa nih? LNR, sebentar ya. Ini beda lagi dia pakai untuk ininya ya. Icon di sini. Mana tadi? LNR kita cari aja ya di Google. Icon LNR. LNR list. Nah, di sini ada, tinggal kita cari aja apa yang mau kita butuhkan ya. Saran masuk itu inbox ada nggak inbox? Nah, ini ya, kita coba lihat namanya LNR inbox. Kita coba aja ya. Di mana tadi pesan masuk ini? Wih, kok gitu? Kita ganti aja langsung sini ya, inbox. Oke. Nah, dia mana? Oke, sudah ya. Nah, ini sudah masuk semua. Ini nanti kita sesuaikan dengan nama yang season loginnya ya. Nah, itu dia. Tinggal kita atur ininya. Oh, di footer belum kita atur nih. Oh, ini kita nggak perlu kayaknya. Chart ini kita hapus saja dulu. Hapus, sip. Baru di footer. Nah, ini saya ganti aja 2020 ya kan. Ini saya ganti website sekolah. Oke. Nah, sekarang tinggal saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian biar gampang nanti untuk layouting di CI3-nya ya. Ini tahap terakhir. Yang pertama saya bagi untuk bagian head, ini saya angkat. Nah, lalu di bagian admin saya tambah folder baru, saya kasih nama partials. Ya, baru di sini saya tambah head.php. Nah, ini di sini. Lalu, sebentar salah. Sini saya tinggal load dalam bentuk view this. Load view folder admin, lalu ada folder partials/head. Ini sip. Lalu ini bagian navigasi saya angkat juga. Ini saya buat di sini di partials tambah navigasi.php, saya paste di sini. Lalu di sini saya tinggal load dengan PHP. Load view admin/partials navigasi. Oke, lalu ini sidebar juga sama. Saya pecah.
Saya ini bagi di beberapa bagian untuk layouting. Sidebar. Di sini saya sidebar. Oke, untuk card juga ya, biar gampang. Sampai sini. Ini bagian card. Ya. Saya masukkan di sini card. Saya load lagi. Partial/sidebar. Oke, nah footer juga saya angkat saja. Saya pindah ke sini. Partial/footer, lalu yang terakhir adalah bottomnya. Ini saya buat di sini. Sorry. Sini saya load. Oh, kenapa ya? Ini nggak baca nih. Oh, sebentar ya. Kita kasih gini. Oh, sorry. Harus ada echo-nya di depan. Sebentar, ada yang kurang. Kita kelupaan. Harus ada echo di depannya ya. Oh, tidak juga. Kalau nggak ada adminnya, coba kita hapus adminnya ya. Langsung saja. Admin partials navigasi ada nggak? Sebentar ya. Kok ini sidebar, ini card. Sorry. Sudah ya. Maaf, ada kesilapan sedikit. Oke.
Nah, jadi ini tampilannya sudah ya. Nanti tinggal kita sesuaikan saja dengan yang kita butuhkan ya, mau buat tabel dan yang lain, mau buat form yang ataupun seterusnya. Nah, jadi di video kali ini hanya untuk instalasi CI dan juga konfigurasinya ini sampai yang tadi saya tunjukkan beserta pembuatan database. Jadi silakan tunggu di video selanjutnya untuk proses dari setiap sidebar yang ada ya. Nah, dinantikan saja uploadan terbaru nanti dari Indo Programmer. Nah, jangan lupa di komen, di share, like kalau suka, kalau nggak suka juga boleh di dislike, dan jangan lupa di subscribe channel YouTube Indo Programmer. Silakan tunggu video-video selanjutnya untuk playlist website sekolah ini ya. Itu saja yang saya bisa berikan untuk di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.